Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Susanto, mahasiswa Bina Nusantara Palembang. Jadi di video kali ini saya coba untuk menjelaskan tentang operating system user authentication. Untuk materi ini saya mengambil 3 referensi: National Institute of Standard and Technology (NST) dan dua referensi yang lainnya. Oke. Pengertian dari user authentication dari proses verifikasi identitas pengguna dilakukan sebelum akses sistem, digunakan di OS dan aplikasi. Jadi keseluruhannya adalah user authentication adalah proses untuk memastikan bahwa seorang yang mencoba masuk ke dalam sistem benar-benar adalah pengguna yang sah. Proses ini selalu dilakukan sebelum pengguna mendapatkan akses ke sistem, baik itu pada sistem operasi, aplikasi, maupun layanan online. Tujuan authentication ini adalah mencegah akses ilegal, melindungi data sensitif, menjaga privasi pengguna. Jadi kalau kita tarik penjelasan dari 3 itu adalah tujuan utama dari authentication adalah untuk mencegah akses ilegal dari pihak yang tidak berwenang. Selain itu, authentication juga berfungsi untuk melindungi data sensitif serta menjaga privasi pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Faktor authentication umumnya dibagi menjadi 3 faktor utama. Yang pertama adalah something you know seperti password atau PIN, something you have seperti OTP atau token, something you are seperti biometrik, sidik jari, wajah, seperti banyak faktor yang digunakan, maka tingkat keamanan akan semakin tinggi. Alur authentication ini, yang pertama adalah input user and password, verifikasi ke database, sistem memberikan akses. Jadi proses authentication dimulai dari pengguna memasukkan username dan password, kemudian sistem akan melakukan verifikasi ke database. Jika data cocok, sistem akan memberikan akses. Jika tidak, akses akan ditolak. Metode authentication ini adalah ada beberapa metode authentication yang umum digunakan. Pertama adalah password sebagai metode dasar, OTP untuk verifikasi tambahan, biometrik untuk identifikasi unik pengguna. Multifaktor authentication atau MFA yang menggabungkan beberapa metode untuk keamanan maksimal. Kalau kita bandingkan keamanannya, setiap metode memiliki tingkat keamanan berbeda. Password paling rendah karena mudah ditebak, OTP lebih aman karena bersifat sementara, biometrik tinggi karena unik. MFA atau MFA paling aman karena menggabungkan beberapa faktor. Ancaman keamanan authentication dapat diserang melalui beberapa cara seperti phishing, penipuan untuk mencuri data login, brute force, mencoba password secara berulang, keylogger, merekam aktivitas keyboard pengguna. Cara mengamankannya, untuk meningkatkan keamanan beberapa langkah yang bisa dilakukan. Menggunakan password yang kuat, mengaktifkan MFA, menggunakan OTP, melakukan enkripsi data. Contoh implementasinya, authentication digunakan berbagai sistem seperti login Google yang menggunakan MFA, mobile banking dengan OTP dan biometrik, sistem perusahaan untuk mengamankan data internal. Kesimpulannya dari materi ini, authentication penting. MFA paling aman, user harus sadar keamanan. Jadi, authentication merupakan bagian penting dalam keamanan sistem. Penggunaan multifaktor authentication adalah solusi paling aman saat ini. Selain itu, kesadaran pengguna juga sangat penting dalam menjaga keamanan akunnya. Mungkin saya cukupkan sekian. Dengan 3 referensi yang saya ambil, saya dapatkan pembahasan seperti yang saya jelaskan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.